Ceritanya kamu lagi bikin origami dengan nekuk-nekuk kertas. Setelah ngelipat kertasnya 7 kali, kamu mulai kesulitan. Kelihatannya susah tuh. Kamu paksain lipatannya tapi tetap nggak bisa. Keringat mulai bercucuran di dahimu. Ya, dikit lagi. Tapi kok malah ada suara letupan? Kertas di tanganmu juga udah nggak ada. Tiba-tiba, di depanmu ada lubang hitam kecil. Objek ini mulai menyedot semua objek di sekitarmu. Kertas, buku, beserta raknya lenyap tanpa jejak. Kamu nyoba ngelawan gaya gravitasi dan kabur dari situ. Duh, gimana nih? Udah, slow aja. Itu cuma ngarang kok. Tapi kamu memang nggak akan bisa kalau harus nekuk kertas A4 lebih dari 7 kali. Mau kamu paksain sampai gimana pun juga nggak akan bisa kalau kamu cuma pakai tangan kosong. Malahan, foil emas tipis kayak gini jauh lebih gampang dilipat karena lipatannya bisa sampai 12 kali. Kecuali kalau ukuran kertasnya gede sih, kurang lebih setengah kali luas lapangan sepak bola. Belum lama ini, para penggemar kertas telah bikin kertas gede seukuran itu. Mereka ngelipat kertas itu jadi 2, sampai lebih dari 7 kali. Kemudian, lipatannya bisa sampai setebal sofa. Dan malah, mereka perlu bantuan kren untuk ngelipat kertasnya sekali lagi. Setelah itu, mereka menggunakan roller untuk membuat lipatannya lebih ringkas. Dan akhirnya, mereka bisa nyetak rekor dunia dengan ngelipat kertas jumbo itu 11 kali. Tapi gimana ya kalau kertasnya dibikin lebih tipis aja? Kan biar bisa dilipat lagi. Oke, kalau gitu kita lipat aja kertas A4 10 kali. Ukurannya kurang lebih sebesar lalat. Kalau dilipat 16 kali, maka akan seukuran mata lalat. Mulai dari sini, kita perlu bantuan mikroskop. Lipat lagi kertasnya sampai 24 kali. Dan ukurannya sekarang berubah menjadi sekecil sel organisme hidup. Lanjut lipat lagi sampai 26 kali. Dan ukurannya jadi selebar untai DNA. Lipat lagi sampai 64 kali hingga ukurannya sekecil unsur hidrogen. Kalau dilipat sampai 96 kali, kertas tadi akan seukuran diameter inti atom. Selagi kertasnya masih bisa dilipat, kita akan mencapai kapasitas manusia, alias panjang plank. Inilah ukuran terpendek yang bisa kita ukur. Kalau lebih pendek dari itu, berarti sudah nggak sesuai dengan hukum fisika, dan objek tersebut cuma ada di dunia kuantum. Nah, lipatan kita sudah sampai 226 kali. Oke, saatnya kembali ke ukuran normal. Jadi, format A pada kertas dihitung berdasarkan sistem metrik. Hitungannya dimulai dari format A0. Panjang kertas besar ini seukuran betis orang dewasa. Lebarnya setinggi tubuh anjing sedang. Dan luasnya sekitar 1 meter persegi. Format A ini merupakan rasio sisi. Kalau kamu ngelipat lembarannya jadi 2, kertas ini akan punya 2 bagian yang sama besar. Nah, kemudian formatnya akan berubah menjadi A1. Dan tentu saja ukurannya juga berubah. Panjangnya saat ini setinggi anjing berukuran sedang dan lebarnya sepanjang lengan orang dewasa. Kita lanjut lagi. Panjang kertasnya saat ini hampir sama dengan panjang lengan bawahmu dan lebarnya seukuran diagonal laptop biasa. Nah, kurang lebih segini ukuran kertas A4. Kita memakai kertas jenis ini di kebanyakan dokumen, kontrak, skrip film, halaman majalah, buku sketsa, diploma, dan sertifikat. Untuk memproduksi 17 pak kertas kantor biasa, diperlukan sekitar 1 pohon dan 10 liter air. Lalu, ada juga bahan tambahan lain seperti beras atau tebu. Tambahin juga kertas bekas dan kain usang. Masukin air ke dalam campuran, kemudian aduk sampai rata. Setelah itu, bubur kertas ini perlu dialirkan ke sabuk konveyor secara merata sampai kering. Di tahap selanjutnya, kertas yang sudah kering perlu melewati 2 silinder besar. Mesin ini akan menekan dan memolesnya hingga permukaannya halus. Kemudian kertas dibentuk menjadi gulungan besar, dipotong-potong sesuai ukurannya, dan dikemas. Saat membuka lembaran kertas baru, kita perlu ekstra hati-hati karena tepiannya bisa sangat tajam. Dan kalau dia mati di bawah mikroskop, bentuknya bisa seruncing mata gergaji. Jarimu bisa gampang terluka. Harga 1 lembar kertas biasa kadang nggak sampai Rp100, tapi ada juga yang sangat mahal. Dengan uang hampir Rp450 juta, kamu cuma akan mendapat 18 lembar. Kertas mahal ini adalah Codex of Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1510 dan ukurannya mendekati kertas A4.
Isi teksnya nggak begitu jelas karena di dalamnya terdapat kode yang dipakai oleh Leonardo da Vinci untuk mengenkripsi catatannya. Tulisannya nggak bisa dibaca karena harus dipantulkan dulu dengan cermin. Ke-18 lembar kertas ini sebetulnya merupakan buku catatan. Di dalamnya, Leonardo menulis pemikirannya tentang proses aliran air saat melewati penghalang hingga mengikis tanah. Dengan begini, Da Vinci bisa tahu cara membangun jembatan yang berkualitas. Dia juga mengamati bulan, kemudian nyari tahu alasan di balik sinarnya. Di salah satu halaman buku itu juga dituliskan perlunya kaca pembesar agar bulan bisa terlihat lebih dekat. Tulisan ini dibuat 100 tahun sebelum penemuan teleskop pertama, sedangkan kertas asli pertama kali dibuat pada tahun 105 sebelum Masehi di Tiongkok. Saat itu, seorang pejabat asal Tiongkok lagi nyari cara murah untuk memproduksi kertas dan akhirnya nemu tawon. Sarang hewan ini terbuat dari bahan padat dan ringan. Tawon ngumpulin selulosa dari pohon tumbang dan berbagai jenis tanaman. Hewan ini mengasup zat yang terkandung di dalamnya untuk membuat sarang. Dan air liurnya bisa membuat zat tersebut tahan air. Sang pejabat kemudian membuat bahan serupa dari pati, kayu, jaring ikan, dan kain. Dia mencampur semua barang ini di atas nampan dan kemudian menjemurnya. Lalu hasilnya kelihatan mirip kayak kertas modern. Sesaat kemudian, orang Jepang dan Korea bisa nemu rahasianya. Pada abad ke-8, Timur Tengah mendapatkan racikan ini, kemudian meneruskannya ke Spanyol. Lalu orang-orang di seluruh dunia terus memoles racikannya dan membuat mesin kertas. Oke, kita balik ke era modern. Jadi, 2 kertas A4 akan jadi A3, 2 A3 jadi A2, dan seterusnya. A0 adalah ukuran kertas terbesar, tapi nggak termasuk kertas yang seukuran setengah lapangan sepak bola tadi sih. Kalau di total, ukurannya menjadi 16 A4. Kita gedein lagi ukurannya ya. A0 menjadi A-1. Gedein lagi sampai berkali-kali lipat. Ukurannya sekarang jadi seluas kamarmu. A-3 seukuran rumah. Tiap kali diperbesar, lembaran kertas A4-nya jadi 2 kali lipat. Jumlahnya menjadi 16 lembar. 32, 64, 128, dan seterusnya. Setelah 512 lembar, ukurannya akan seluas satu kompleks. Lanjut lagi, A-28, dan ukurannya sudah seluas satu kotak kecil. 48 dikalikan 2, dan lembaran kertasnya sudah seluas Amerika Serikat. 52 dikalikan 2 lagi, sudah seluas planet kita. Lalu, selembar kertas A-60 bisa menutupi area di antara bumi dan bulan. A-80 kita akan sampai ke matahari. Selanjutnya, 92 dikali 2, maka kertas ini bisa menutupi seluruh tata surya kita. Ukuran lembaran kertas kita sudah mencapai A-124. Ujungnya sudah mencapai bintang terdekat dengan tata surya kita. Sekarang panjangnya mencapai 4,2 tahun cahaya. Berarti partikel cahaya alias materi tercepat di dunia akan mencapai sisi seberangnya selama lebih dari 4 tahun. A-144. Dan kita bisa menggambar seluruh galaksi Bima Sakti kita di lembaran kertas ini. Pada skala nyata, lebarnya sekitar 200.000 tahun cahaya. Dan itu sebanyak sekitar 400 miliar bintang seperti matahari kita. Lanjut lagi membuka lipatan kertas kita. 164 dikali 2. Ukurannya seluas satu klaster galaksi. Setiap titik terang ini bukanlah bintang, tapi seluruh alam semesta yang berisi sejumlah pulsar, lubang hitam, dan bintang neutron yang tak terbatas. Seluruh alam semesta kita yang dapat diamati, semua yang bisa kita lihat melalui teleskop kita berjarak 46,5 dari bumi. Ada sekitar 2 triliun galaksi dan banyak dunia yang mirip dengan bumi. Semuanya dapat muat selembar kertas A-184. Pada jarak ini, semua objek yang kita lihat sudah lama hilang. Kalau sebuah bintang lahir di tepi alam semesta, kita baru akan tahu tentang kilatan itu selama 40 miliar tahun setelahnya. Rentang hidup rata-rata bintang hanya 10 miliar tahun. Jadi, pada saat kita melihatnya, bintang tersebut akan memudar atau meledak sebagai supernova. Kita bisa terus membuka lembaran kita sampai tak terbatas dalam kegelapan mutlak. Dan ada teori di luar sana yang menyatakan kalau alam semesta kita
memiliki batas. Bentuknya benar-benar seperti dinding yang nyata. Dinding ini memisahkan alam semesta kita dari dunia paralel lainnya. Dinding ini mungkin telah muncul bersama dengan kita saat Big Bang. Kita bahkan mungkin bisa memasuki galaksi seperti itu melalui lubang cacing. Bayangkan kalau lembaran kertas raksasa kita adalah ruang waktu dan alam semesta kita terletak di tepinya. Perjalanan dari satu sisi ke sisi lainnya akan memakan waktu yang terlalu lama. Tapi jika kita menekuk lembaran menjadi dua, galaksi kita bersebelahan, kita bisa pergi ke alam semesta yang berbeda melalui lubang di lembaran itu. Dan itulah prinsip lubang cacing.